Nini Pelet. Nini Pelet. Nini Pelet. Bagus, cucuku. Kau sudah lulus dari persyaratanmu. Niatmu untuk jadi orang kaya dan hidup bahagia akan terlaksana. Tuan Ratu, kenapa kedapung pisang itu berdarah? Tentu, karena kau sudah membunuh anak gadismu sendiri. Tidak, tidak. Kenapa bisa begitu? Itu adalah tumbal kekayaan yang pertama. Kau masih harus memberikan tumbalmu selanjutnya. Jika kekayaanmu masih akan terus bertambah dan utuh. Tapi jika tidak, kau sendiri yang akan menjadi tumbal. Kejar babi ngepet itu! Dia tidak akan bisa lolos! Ayo kejar! Kejar! Ayo kejar! Mepet! 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 Ayo tangkap! Bunuh babi itu! Kejar terus! Misteri Nini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-14 dengan judul Perjanjian dengan Setan. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Metal. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Perjanjian dengan Setan. Suatu kisah menegangkan dengan munculnya seekor babi jadi-jadian yang menyebabkan hilangnya harta penduduk secara misterius, di mana seorang tokoh yang dihormati ternyata ikut terlibat karena perjanjiannya dengan siluman. Dalam seri yang ke-13 ini, didukung oleh Bambang Jeger sebagai Restu Singki, Wenda Lubis sebagai Dimas, Ajeng sebagai Danar, Asriati sebagai Nini Pelet, Margaret sebagai Nyai Pasugihan, Lanti sebagai Laraswati, dan Ashari sebagai Bedul. Pengantar cerita, Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Hari itu adalah malam Jumat Kliwon. Malam yang penuh kebahagiaan bagi pasangan pengantin muda Dimas dan Danar. Malam Jumat Kliwon yang biasanya ditakuti penduduk karena ada korban persembahan, kini suasananya benar-benar lain. Kampung Kuningan menjadi ramai. Malam itu adalah malam pesta perkawinan Dimas dan Danar. Aku bahagia melihat kalian. Kalian duduk berdampingan nampak serasi sekali. Selamat Dimas. Selamat Danar. Semoga kalian hidup bahagia sampai akhir hayat kelak. Ya, semoga saja Restu. Ayo, silakan disantap ala kadarnya. Semua para tamu undangan langsung menyantap hidangan. Terima kasih. Kami sangat berterima kasih pada kalian. Karena kalian berdualah kami bisa seperti ini. Bukan karena kami, Danar. Benar, Danar. Jodoh kalian bukan karena kami. Kami hanyalah penyebab saja. Saya berusaha membantu kesusahan kalian. Ya, memang sudah menjadi kewajiban. Silahkan, kami tinggal dulu. Ayo Bedul. Hatiku benar-benar terbakar. Sakit sekali. Aku sudah membayangkan bagaimana saat ini Dimas dan Danar duduk berdua sebagai pengantin. Jangan gusar. Bukankah malam ini malam Jumat Kliwon? Bersabarlah, Laraswati. Dimas tidak kemana-mana. Dia akan kembali jadi milikmu. Kaulah yang seharusnya duduk bersanding sebagai pengantin dengan Dimas, bukan Danar.
Gadis miskin, hina, kotor. Kapan kita berangkat, Bu? Menurut nenek itu, tengah malam nanti kita berangkat ke rumah tua itu. Sabarlah, nak. Kalau memang Dimas jodohmu, dia tidak akan bisa lari darimu. Induk kampung malam ini ramai sekali. Jalan-jalan terang dengan obor. Pesta perkawinan mereka benar-benar besar dan meriah. Hatiku panas sekali, Bu. Bukankah kamu saja? Ibu pun demikian. Mereka benar-benar menghina kita. Mereka ingin menunjukkan pada kita. Aku dendam. Aku dendam pada mereka. Nek. Nenek. Masuklah. Ada apa kau menemui aku? Saya tidak sabar, Nek. Kapan nenek bisa menolong saya? Hati saya panas. Apakah nenek tidak tahu kalau malam ini mereka sedang berbahagia? Mereka sedang merayakan hari perkawinannya. Kau nampaknya benar-benar mencintai pemuda yang bernama Dimas itu. Nenek sudah tahu. Nenek sudah mengerti. Dimas harus jadi milikku. Akulah yang pantas duduk bersanding sebagai pengantin dengan dia. Buatlah Dimas tergila-gila pada saya. Ya. Cepatlah, Nek. Iya. Tengah malam nanti, kau dan ibumu ikut denganku ke rumah tua di lereng bukit itu. Mengerti? Baik. Aku akan menunggu di ruang tamu. Malam semakin merayap jauh. Maka sesuai dengan rencana, Nini Pelet, Nyai Pasugihan dan Laraswati berangkat ke rumah tua di lereng bukit. Kenapa ibu tidak di dalam kereta saja bersama nenek itu? Di sini dingin udaranya, Bu. Biar saja nenek itu di dalam kereta sendiri. Dia tahu kita yang agung. Kita harus menghormatinya. Karena dia bisa mendatangkan kesenangan buat kita. Ibu tahu arah jalan menuju ke rumah tua di lereng bukit kecil? Mana ibu tahu? Kita kan baru. Rumah tua itu saja belum pernah melihatnya. Kabarnya, rumah tua itu angker. Lereng bukit itu saja tidak pernah ada penduduk yang berani ke sana. Sudahlah, jangan bicarakan yang menakutkan. Percepat kereta kudanya, biar cepat sampai. Itukah rumah tua itu, Ibu? Kukira benar. Nenek, itukah rumah tua itu? Ya, turunlah kalian. Kita sudah sampai. Dingin sekali. Iya. Aku merinding. Suasana di sini angker sekali rasanya. Ibu pun merasakan begitu. Ayolah, kita masuk ke rumah tua itu. Ayo. Bu. Ayo, masuklah. Kenapa kalian ragu? Aku takut. Bulu kuduku semakin berdiri. Tenang saja. Ayo, ikuti nenek itu. Bu, menyeramkan di dalam rumah tua ini. Kotor dan penuh sarang laba-laba. Iya, rumah ini sepertinya tidak pernah dimasuki orang. Apa itu, Bu? Oh, jangan takut. Kalian tenang sajalah. Tadi itu kelelawar, Laraswati. Ibu, mau apa nenek itu mendekati api obor yang melekat di dinding dekat tangga itu? Entahlah, lihat nenek itu menggeser api obor itu. Bu, lihat. Lantai di depan tangga itu terbuka. Wah, barangkali itu pintu rahasia. Ayo ikuti aku. Kita masuk ke ruang bawah tanah. Ibu, aku takut. Mau apa kita ke ruang bawah sana? Gelap sekali kelihatannya. Iya, gelap sekali di bawah sana. Ayo, kenapa kalian memperhatikan pintu rahasia itu?
Apakah kalian takut turun ke ruang bawah tanah ini? Iya, gelap sekali, Nek. Bukankah kau ingin memiliki pemuda pujaanmu yang bernama Dimas itu? Iya. Ayo, ikuti aku. Bu, peganglah tanganku. Gelap sekali jalan lorong bawah tanah ini. Tenang, ikuti saja nenek itu. Nah, kita sudah sampai. Oh, ruang apa ini? Kotor sekali. Banyak tulang tengkorak manusia berserakan. Ibu, lihat. Ada sebuah peti mati sudah hancur. Itu adalah tempat mayat Nyai Kadarsi, perempuan jelmaan siluman burung itu. Nyai Kadarsi? Iya. Kedengarannya menakutkan sekali. Tapi kenapa mayat itu tidak ada di peti mayat? Dia sudah kembali ke asalnya. Dia telah musnah oleh seseorang yang tidak suka padanya. Ayo, ikuti aku. Nini Pelet mengajak Nyai Pasugihan dan Laraswati memasuki sebuah lubang. Hingga akhirnya mereka sampai di sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu terdapat sebuah ranjang. Dan di atas ranjang tidur itu terdapat sebuah peti berukir indah. Ruangan ini keadaannya agak lain. Di sini bersih dan ada ranjang tidur. Nenek, peti apa itu yang ada di atas ranjang tidur? Tunggulah. Kalian tunggu di sini saja, ya. Nini Pelet bergerak mengambil peti berukir indah itu. Dan selanjutnya dia kembali ke tempatnya semula. Peti ini berisi perlengkapan diri milik Nyai Kadarsi. Siapa saja perempuan yang memakainya, maka dia akan menjadi kelihatan lain. Cantik, wibawa, akan menjadi wanita pujaan setiap laki-laki. Benarkah begitu, Nek? Tentunya nenek akan menolong dengan menggunakan perlengkapan yang ada di dalam peti itu. Tentu. Tapi sebelum itu, kalian harus memenuhi persyaratanku. Persyaratan apa, Nek? Katakanlah. Aku akan turut apa yang nenek katakan. Baiklah. Hanya satu permintaanku. Aku sedang mencari musuhku di kampung ini yang bernama Restu Singgi. Restu Singgi? Kami kenal nama itu. Dia seorang pemuda bertopeng harimau yang tinggal sejak lama di kampung ini. Iya, Restu Singgi adalah tamu di kampung kami. Semua penduduk sudah mengenalnya. Tapi kami belum pernah berhadapan langsung dengan pemuda itu. Apa persoalan nenek dengan pemuda itu? Kalian tidak perlu tahu. Tapi aku menginginkan dia mati. Kau, Laraswati, kau harus bisa membunuhnya. Aku? Iya. Aku harus membunuh Restu Singgi itu? Iya. Bukankah kau akan menuruti segala perintah aku? Baik, aku akan usahakan. Aku akan cari pemuda itu. Bagus. Nah, kini kalian lihat peti berukir ini. Lihat. Indah. Bagus-bagus sekali barang-barang itu. Milik siapakah semua itu, Nek? Iya, sepertinya barang-barang itu milik seorang wanita. Benar. Barang-barang itu adalah milik Nyai Kadarsi. Nyai Kadarsi? Siapa wanita itu, Nek? Perempuan jelmaan burung siluman. Perempuan jelmaan burung siluman? Namanya Nyai Kadarsi. Aneh, menakutkan kedengarannya. Apakah Nyai Kadarsi yang nenek katakan mayatnya hilang dan sudah musnah oleh seseorang itu? Ya, kau benar. Nyai Kadarsi sudah mati ratusan tahun yang silam. Ada orang-orang yang akan memanfaatkan jasadnya. Tapi seseorang lebih dulu berhasil menghancurkannya.
hingga Anda rohnya sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Siapa orang yang berhasil menghancurkan Nyai Kadarsi itu? Itu, dia yang bernama Restu Singgi. Restu Singgi? Kalau begitu, pemuda itu bukan orang sembarangan ya? Restu Singgi memang bukan orang sembarangan. Kau harus hati-hati, Laraswati. Tugasmu cukup berat, tapi kau tidak perlu khawatir. Dengan kau menggunakan perlengkapan milik Nyai Kadarsi, semua laki-laki, termasuk Restu Singgi, akan tertarik dan menyukaimu. Benarkah begitu? Benarkah aku akan berubah cantik jika menggunakan perlengkapan Nyai Kadarsi itu, Nek? Iya, bahkan kau akan kelihatan sangat cantik. Dimas, pemuda pujaanmu itu, akan tergila-gila padamu nanti. Dia akan kembali kau rebut dari tangan gadis bernama Danar yang baru jadi istrinya itu. Oh, terima kasih. Terima kasih sekali kami ucapkan, Nek. Memang itulah yang aku harapkan. Putriku Laraswati akan bisa membuat Dimas tergila-gila padanya. Lalu, apakah tidak ada yang lainnya lagi, Nek? Oh, ada. Kau bisa menggunakan perlengkapan Nyai Kadarsi itu. Tapi sebelum itu, kau harus meneteskan beberapa tetes darahmu sendiri. Laraswati terkejut. Dia kelihatan agak takut. Tetapi dia harus melaksanakan apa yang dikatakan Nini Pelet tadi. Bahwa dia harus meneteskan beberapa tetes darahnya sendiri ke perlengkapan Nyai Kadarsi itu. Kenapa kau jadi berubah khawatir dan takut, Laraswati? Tidak, Nek. Jadi, saya harus meneteskan beberapa tetes darah saya sendiri pada barang-barang milik Nyai Kadarsi itu? Iya. Jika saya akan menggunakannya? Iya. Dan kau akan bisa menyaksikan kenyataannya sendiri. Jika kau sudah meneteskan darahmu sendiri pada barang-barang Nyai Kadarsi itu. Baik. Saya akan sanggupi. Apakah tidak ada persyaratan lainnya? Jika Laraswati sudah menggunakan seluruh barang-barang itu, Laraswati akan berubah. Roh Nyai Kadarsi secara gaib akan merasuk ke jiwanya. Dan kau, Laraswati, kau akan menjadi gadis yang paling cantik di kampung. Senang sekali kedengarannya. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Jangan kau salah gunakan barang-barang itu. Kau boleh menggunakan kapan saja. Hanya satu yang tidak boleh kau gunakan, yaitu kalau malam Jumat Kliwon, ya. Malam Jumat Kliwon? Kenapa saya tidak boleh menggunakan barang-barang itu setiap malam Jumat Kliwon, ya? Turuti saja perintahku, Laraswati, jika kau ingin selamat. Nah, satu lagi, perintah utamaku harus kau laksanakan dengan baik. Bunuh Restu Singgi. Akan aku usahakan, ya. Danar, istriku, kenapa kau kelihatannya termenung? Aku tidak tahu, Dimas. Tiba-tiba perasaanku jadi tidak enak sekali. Aku teringat ayah. Hilangkan segala pikiran-pikiran yang mengganggumu. Malam ini kau harus berbahagia. Bukankah ini malam pengantin kita? Baru saja kita sibuk melayani para tamu undangan. Tapi sekejap saja kegembiraanmu hilang. Kau mengurung diri di kamar. Entah apa sebabnya. Aku hanya tidak enak perasaanku saja. Aku ingat ayah. Istriku, bukankah kau tahu Mama Jarobot ayahmu sejak lama hilang dan tidak ada kabarnya? Berdoa sajalah. Semoga ayahmu selamat. Tidak menemukan bahaya apa-apa. Entah bagaimana nasibnya ayah saat ini. Aku kasihan sekali. Hatiku berdebar-debar. Perasaanku tidak enak sekali. Aku menyesal kalau malam ini kau akan berpikiran lain. Selain kebahagiaan kita berdua. Maafkan aku, Dimas. Aku hanya sedang teringat ayahku. Kau tidak marah, kan? Kau sudah jadi istriku. Aku tidak akan marah. Aku sayang dan mencintaimu. Itu juga aku khawatir. Aku juga takut akan kehilanganmu, Dimas. Kau salah kata.
Akulah yang sebenarnya takut kehilanganmu. Jika kau tidak ada, sebaiknya pun aku tidak ada. Kenapa kau mempunyai pikiran begitu? Ya, karena aku takut istriku hilang. Bagaimana kau bisa mempunyai pikiran begitu, Dimas? Karena aku sangat sayang padamu. Aku takut kehilanganmu. Dimas. Dimas memeluk istrinya dengan penuh kasih sayang. Cahaya rembulan masih menerangi di atas langit. Sementara jauh di dalam sebuah goa, seorang laki-laki setengah tua bertubuh kurus kering, berwajah pucat pasi, tengah duduk bersila menghadap sebuah pintu batu. Laki-laki itu adalah Mama Jarobat. Dia memang sudah berhari-hari berada di tempat itu. Sampai kapan aku harus duduk menunggu panggilan dari Ratu Junjungan Gua Setan ini? Apakah aku akan mati di dalam gua setan ini? Apakah diriku sengaja dibiarkan di gua ini untuk santapan binatang-binatang ular, kalajengking yang berserakan di sekitar gua ini? Oh, buruk sekali nasibku. Bukankah babi siluman itu mengantarku ke gua ini untuk menghadapkan aku pada Ratu Junjungan penguasa gua setan ini? Bukankah menurut babi siluman itu, Ratu Junjungan itu bisa membuatku hidup bahagia, menjadi orang terkaya? Tapi kenapa aku justru terus didiamkan berhari-hari di tempat ini? Pintu batu di depanku itu terbuka. Tapi aku tidak melihat dua penjaga manusia babi di depan pintu itu lagi. Semula aku melihat di depan pintu itu ada yang menjaga. Dia makhluk manusia berkepala babi. Masuklah cucuku. Ayo, masuk ke dalam. Siapa kau? Di mana kau? Tampakkanlah wujudmu. Lah, nanti kau akan tahu siapa aku. Ayo, jangan ragu. Baik. Aku akan masuk. Mama Jarobat bangun dari duduknya. Dia kemudian masuk ke lorong yang pintunya sudah terbuka. Hingga akhirnya tiba di sebuah ruangan yang sangat indah menurut penglihatannya. Ruangan itu penuh dengan wanita-wanita cantik, tengah berdiri dengan teratur. Di hadapan wanita-wanita itu duduk seorang perempuan cantik. Selamat datang di istanaku, cucuku. Silakan duduk di hadapanku. Siapa wanita itu? Ratukah dia? Oh, cantik sekali. Dia memanggilku cucu. Tapi dia masih muda sekali. Siapa namamu, cucuku? Aku Mama Jarobat. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Akulah Ratu Junjung penguasa gua setan ini. Sembah sujud hamba pada Tuanku Ratu Junjung. Cukup. Jangan terus bersujud. Mama Jarobat, cucuku. Aku sudah tahu kedatanganmu. Salah satu anak buahku sudah menceritakan segala penderitaanmu. Segala maksudmu datang menghadapku. Terima kasih Tuan Ratu. Syukurlah jika Tuan Ratu sudah tahu nasib hamba. Hamba orang miskin yang hina sekali. Apakah Tuan Ratu Junjung benar bisa menolong hamba untuk menjadi orang terkaya? Hamba ingin hidup senang. Sejak lama hidup hamba selalu susah. Aku mengerti. Aku bisa menolongmu hidup senang. Kau akan menjadi orang terkaya di kampungmu. Asal kau mau memenuhi segala persyaratanku nanti. Hamba sudah nekat. Hamba sudah pasrah. Apapun yang akan hamba jalankan, hamba akan laksanakan. Benarkah?
Benarkah kau tidak takut dan rela dengan segala yang kau hadapi nantinya? Hamba rela. Hamba bersedia menerima apa saja akibatnya, Tuan Ratu. Baiklah, jika itu kemauanmu. Kau kelihatan kurus dan pucat. Tentunya kau lemah. Sekarang, kau akan ditemani pengikutku. Kau makanlah dulu. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet di channel Memori 80. Mama Jarobat kemudian dibawa menuju ke sebuah meja makan oleh dua orang gadis cantik. Ayo, duduklah. Jangan ragu-ragu. Habiskan semua yang ada di meja makan ini. Ayo. Oh, banyak sekali hidangan itu. Tapi merah semuanya. Daging itu aku perhatikan. Wah, seperti daging manusia. Tanpa ragu, Mama Jarobat menyantap apa yang ada di meja makan itu. Ayo, habiskan sepuasmu. Kau tidak tahu manusia, kalau semua hidangan yang kau santap itu adalah binatang-binatang mencicikkan. Itu adalah cacing, belatung, daging manusia. Bagus. Kau sudah menjalankan syarat pertama. Kini kau harus mandi di lubang itu. Mama Jarobat melangkah menuju ke sebuah lubang dengan ditemani oleh dua gadis cantik. Dan tanpa ragu, Mama Jarobat masuk ke dalam lubang air itu. Air ini habis darah. Baunya menyengat hidung. Tapi air ini jernih dan segar sekali. Dia tidak tahu kalau dia sebenarnya mandi dengan darahnya sendiri yang terus mengalir dari bagian kakinya. Bagus. Kini kau sudah makan dan mandi. Kau sudah kelihatan rapi. Tidak seperti semula. Keadaan kotor dan menyedihkan. Kini persyaratan selanjutnya adalah yang terpenting untukmu. Kau sudah berjanji rela menanggung segala akibatnya, asal kau bisa menjadi kaya dan hidup senang. Kau lihat apa yang ada di dalam bungkusan kain putih itu? Iya, saya melihatnya. Itu adalah sebuah gedebong pisang, Tuan Ratu. Bagus. Sekarang kau tusukkanlah gedebong pisang itu. Ambillah sebilah pisau yang ada di hadapanmu. Baik, Tuan Ratu. Mama Jarobat menggenggam pisau itu. Pisau itu berkilat-kilat memancarkan sinar. Dan tanpa ragu lagi, Mama Jarobat menghujamkan pisau itu ke arah gedebong pisang di hadapannya. Mama Jarobat terus menusuk-nusuk gedebong pisang itu. Tetapi aneh, gedebong pisang itu tiba-tiba mengalirkan darah segar. Mama Jarobat tercengang keheranan. Sementara itu di rumah Dimas, saat itu juga, Danar yang sedang tidur, tiba-tiba perutnya mengalirkan darah. Perutnya robek seperti tertusuk oleh benda tajam. Oh, Danar, istriku. Oh, tidak! Bagus, cucuku. Kau sudah lulus dari persyaratanmu. Niatmu untuk jadi orang kaya dan hidup bahagia akan terlaksana. Tuan Ratu, kenapa gedebong pisang itu berdarah? Tentu, karena kau sudah membunuh anak gadismu sendiri. Oh, Danar. Oh, tidak. Kenapa bisa begitu? Itu adalah tumbal kekayaan pertama. Kau masih harus memberikan tumbalmu selanjutnya. Jika kekayaanmu masih akan terus bertambah dan utuh. Tapi jika tidak, kau sendiri yang akan menjadi tumbal. Oh, kenapa bisa begitu? Tapi biarlah. Aku harus jadi orang kaya. Hidupku tidak akan terhina lagi. Bagus. Kini kau ambillah peti berukir di hadapanmu itu. Di dalamnya ada sebuah sarung hitam.
Jika kau akan mencari kekayaan, kau harus menutupi seluruh tubuhmu dengan sarung hitam itu. Selanjutnya kau harus memasang sebuah lentera di atas air kembang. Buatlah kamar rahasia untukmu. Jika kau ingin selamat dari bahaya, kau harus mempunyai teman dekat untuk menunggui lentera itu. Karena disitulah nyawamu berada. Terima kasih Tuan Ratu Junjung. Nah, bawalah peti berukir itu pulang. Semoga kau berhasil. Tuan Ratu, semua berubah menjadi babi. Aneh, tempat ini pun berubah. Ini bukan istana megah yang aku lihat semula, tapi hanya sebuah ruangan dalam gua mengerikan. Mama Jarobat pergi dari gua setan itu dengan membawa peti berukir. Dan Mama Jarobat akhirnya sampai di luar gua setan itu. Aku sudah keluar dari gua setan. Kini aku harus pulang ke rumahku. Mama Jarobat berdiri keheranan di tepi jalan induk kampung. Dia memperhatikan penduduk berbondong-bondong menuju ke rumah Dimas dengan wajah penuh duka. Laki-laki setengah tua itu memang tidak tahu kalau saat itu penduduk tengah berduka atas kematian Danar, anak Mama Jarobat sendiri. Wah, ada apa dengan penduduk? Mereka menuju ke satu tempat yang sama. Tapi kelihatannya wajah mereka seperti sedang diliputi duka. Sebaiknya aku tanya saja. Maaf, ada apa ini sebenarnya? Kau, bukankah kau Mama Jarobat? Iya, betul. Kenapa? Kau kelihatannya kaget dan khawatir. Apa kau tidak tahu? Danar anakmu telah meninggal. Danar anakku? Oh, di mana? Di mana dia sekarang? Mayatnya ada di rumah Tuan Muda Dimas. Oh, Danar. Oh, Danar. Oh, Danar. Tidak. Tidak. Oh, Danar. Mama Jarobat berlari sambil menangis menuju ke rumah Dimas. Saat itu di rumah Dimas, penuh dengan penduduk yang tengah berduka cita. Mereka semua terkejut melihat kedatangan Mama Jarobat. Nampak Dimas, Restu Singgih, Bedul, Ki Kambala dan beberapa orang penduduk tengah duduk di lantai menghadapi mayat Danar yang tertutup kain putih. Danar. Oh, Danar anakku. Oh, Danar anakku. Oh, tidak. 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 Mama Jarobat. Oh, kok Dimas? Kenapa dengan Danar? Kenapa anakku? Oh, tidak. Oh, tidak. Kematian Danar mengherankan. Aku sendiri tidak mengerti dan masih keheranan. Mama Jarobat dari mana saja baru kembali. Kami sangat mengkhawatirkannya. Aku pergi meninggalkan kampung ini. Aku hanya pergi entah kemana. Tapi aku kini kembali. Aku rindu pada Danar anakku. Oh, tapi Danar anakku. Oh. Relakan Mama Jarobat. Barangkali sudah nasib Danar. Dan ketahuilah, Danar sebenarnya sudah menjadi istri Dimas. Iya, kami baru saja melaksanakan perkawinan kami. Tapi kenapa nasib kami buruk sekali? Aku tidak mengerti. Ketika aku bangun, Danar tubuhnya berlumuran darah. Tubuhnya seperti bekas tusukan pisau tajam. Danar, maafkan ayah, Danar. Ayah terpaksa melakukan semua itu. Ayah tidak mau hidup kita terhina, miskin. Tapi kenapa ayah harus mengorbankan dirimu sebagai tumbal? Tuan Dimas, benarkah kalian sudah meresmikan perkawinan? Iya, aku minta maaf karena Mama Jarobat sebagai ayahnya tidak tahu. Aku terpaksa karena tidak ada lagi yang menjadi saksi Danar. Mama Jarobat sudah lama pergi, tidak ada kabarnya. Walau kami sudah berusaha mencarinya. Kematian Danar membuat kami terkejut dan heran.
tidak mengerti. Kami belum tahu penyebabnya. Karena menurut Dimas sendiri, waktu itu Danar dan Dimas sedang tertidur pulas. Segalanya sudah terjadi. Tidak perlu ada yang disesalkan. Relakan kepergian Danar. Kini kita harus menguburkan mayatnya. Iya. Kita harus secepatnya menguburkan mayat istriku. Akhirnya dengan perasaan sedih, Mama Jarobat dan Dimas berangkat bersama-sama penduduk menguburkan Danar. Lubang kuburan sudah disiapkan di depan halaman rumah Dimas. Dengan penuh hikmat dan diliputi duka, semuanya menyaksikan upacara penguburan itu. Danar istriku. Akhirnya perasaan takutku kehilanganmu menjadi kenyataan. Aku tidak tahu bagaimana aku hidup tanpa dirimu lagi. Malang sekali nasibmu. Aku tidak mengerti atas kematianmu yang aneh. Tapi aku tidak akan melupakan dirimu. Kau tetap istriku tersayang. Aku akan selalu menjaga kuburanmu dengan baik. Dimas. Iya. Ada apa, Restu? Kukira sudah selesai. Sekarang mayat Danar akan kita turunkan. Silakan. 2 orang penduduk kemudian menurunkan mayat Danar ke dalam lubang kuburan. Tetapi 2 orang penduduk itu menjadi heran ketika menggotong mayat Danar. Aneh, kenapa tubuhnya jadi ringan begini? Tanganku rasanya bukan memegang tubuh manusia. Sepertinya aku memegang pohon pisang. Iya, aku pun merasakan begitu. Hah, lihat, gedebok pisang. Mayat Danar berubah menjadi gedebok pisang. Dimas, mustahil. Mayat Danar berubah menjadi gedebong pisang. Tidak mungkin. Bagaimana bisa begitu? Dan Restu, mayat itu berubah jadi gedebong pisang, Den. Gedebong pisang? Apakah gedebong pisang yang aku tusuk-tusuk di hadapan Ratu Junjung itu? Maafkan ayah Danar. Jasadmu telah diambil Ratu Junjung. Kau menjadi tumbal penghuni gua setan. Ayah mengerti, Danar. Satu demi satu penduduk meninggalkan rumah Dimas. Yang tetap tinggal adalah Dimas, Restu Singgi, Bedul, Ki Kambala dan Mama Jarobat. Mereka masih berdiri keheranan, memperhatikan gedebong pisang yang ada di dalam lubang kuburan itu. Kalian semua saksikan sendiri. Aku sungguh tidak mengerti. Kenapa mayat Danar istriku berubah menjadi gedebong pisang? Entah apa jadinya. Aku menangkap sesuatu yang janggal pada kematian Danar. Apa maksud Den Restu Singgi? Kematian Danar tidak wajar. Memang mengherankan bagi siapapun yang melihatnya. Danar seperti terkena ilmu hitam, ilmu setan. Ilmu setan? Maksudnya bagaimana, Den? Sayang aku terlambat. Aku belum bisa memastikan semuanya. Tapi aku penasaran. Aku harus mengetahui dengan pasti. Kenapa semua ini bisa terjadi? Kita sama-sama kehilangan orang yang kita cintai. Kita sayangi. Tapi masih ada yang menjadi pikiranku. Kenapa mayat Danar berubah menjadi gedebong pisang? Aneh sekali. Menurut Den Restu Singgi, kematian Danar tidak wajar. Dia terkena ilmu hitam. Entah benar atau tidak. Saya kira dugaan Restu ada benarnya. Saya percaya pada Restu. Karena diam-diam Restu bukanlah orang sembarangan. Ya, aku hanya berpikir, kalau aku telah bersalah, telah pergi meninggalkan Danar. Sampai perkawinannya denganmu, aku tidak tahu. Tapi aku bahagia. Setidak-tidaknya Danar bisa melenyapkan rasa susahnya mengatasi hidup sendiri. Mama Jarobat sudah tahu. Kami memang sejak dulu sudah menjalin hubungan akrab dengan Danar. Ya, aku pun menyesal. Kalau saat ini baru bisa membuktikan kesetiaanku. Cintaku pada Danar. Ya, anak itu keras. Kerjanya tidak pernah mengenal lelah. Aku sebagai ayahnya merasa senang.
Karena Danar tidak mau hidupnya tergantung dari seseorang. Dia merasa mampu hidup sendiri, bekerja mandiri, sampai dia melakukan hal-hal yang dipandang hina dan memalukan. Saya mengerti itu. Saya tidak pernah menilai Danar buruk. Makanya saya cepat kembali pada dia. Menjadikan dia sebagai istri saya. Tapi maaf sekali nasibnya. Tak pernah terlintas dalam benak saya kalau akhirnya kebahagiaan kami hanyalah sekejap. Saya merasa seperti mimpi buruk. Danar terlalu sayang pada saya. Saya terlalu sayang padanya. Dia istri yang baik. Akhirnya rasa takut saya kehilangan dia harus muncul dalam waktu yang singkat. Apalah artinya bagi saya hidup tanpa Danar. Jiwa saya terasa goyah. Saya kehilangan kasih sayang yang sudah saya pikirkan untuk dijaga baik-baik. Kukira tidak ada gunanya kau akan mengekang kesendirianmu. Danar sudah tiada. Kau masih muda, Dimas. Kau butuh kasih sayang dan cinta dari seorang wanita yang bisa jadi teman hidupmu. Kau bisa mencari wanita lain, pengganti anakku Danar. Mama Jarobat, kenapa Mama berkata begitu? Saya tidak bisa melupakannya. Danar adalah wanita satu-satunya yang aku cintai. Saya tidak bisa melupakan dia. Apalagi kematiannya baru. Saya tidak bisa. Iya, saya hanya menyarankan saja. Itu hakmu sendiri. Saya kira sudah cukup. Saya harus menengok gubuk saya. Lama juga saya tinggalkan. Sebaiknya Mama Jarobat tinggal saja bersama saya. Mama sudah cukup tua. Mama tidak perlu lagi bekerja keras. Kalau ingin bekerja untuk sekedar mencari kegiatan, Mama bisa menjaga kebun, sawah, dan ladang saya bersama Ki Kambal. Terima kasih. Saya masih kuat untuk hidup sendiri. Saya masih mempunyai warung walaupun kecil. Saya akan menentukan masa depan saya sendiri. Saya akan meneruskan usaha Danar dengan berdagang. Dimas, saya permisi. Malam terus merayap. Sementara itu di pondok Restu Singgih yang sedang berada di pembaringan bersama Bedul, nampak tengah merenung. Sulit dipercaya tentang kematian Danar. Apa yang harus aku lakukan untuk membuktikan kejadian di balik semua itu? Mustahil. Bagaimana mungkin jasad Danar berubah menjadi kedebong pisang? Ini pasti tidak wajar. Hal-hal aneh seperti kematian Danar sering aku temui di tempat lain. Ya, Danar sepertinya terkena ilmu setan. Aku senang sekali mendengar kabar kematian Danar, istri Dimas, Bu. Iya, Ibu juga begitu. Tidak aku sangka kebahagiaan mereka hanya mimpi dalam tidur. Tapi berita kematian Danar itu membuat penduduk keheranan tidak mengerti. Mayatnya berubah menjadi kedebong pisang katanya. Kau dengar dari siapa? Penduduk yang mengatakan begitu. Mereka menyaksikan penguburannya itu. Dan satu lagi, Bu. Penduduk juga heran karena tiba-tiba Mama Jarobat ayah Danar muncul. Mama Jarobat? Bukankah dia kabarnya hilang sejak lama? Tapi sudahlah, Bu. Yang penting, aku kini benar-benar mempunyai kesempatan yang baik. Dimas kini sendiri lagi. Bukankah itu? Kaulah yang pantas menggantikan Danar. Gadis itu sudah tiada. Kau bisa lakukan keinginanmu yang kau idam-idamkan. Tentu, Bu. Besok aku akan memulainya. Bukankah aku sudah diberikan barang-barang keramat milik Nyai Kadarsi itu dari nenek tamu kita? Iya, kau bisa buktikan. Kau bisa gunakan barang-barang keramat Nyai Kadarsi itu. Dimas pasti akan tergila-gila padamu. Bukan Dimas saja, Bu. Tapi kau harus ingat perintah nenek itu. Kau harus mencari Restu Singgih. Kau harus bisa mendekati dia dan membunuhnya. Restu Singgih. Pemuda itu pasti akan tertarik padaku. Aku bisa menggunakan siasat. Mudah saja untuk membunuhnya. Saat dia sudah jatuh ke pelukanku, disitulah aku menggunakan kesempatan untuk membunuhnya. Kukira banyak cara, Ibu.
Kampung Kuningan sunyi dan lengang. Penduduk sudah terlelap dalam tidurnya. Tapi di gubuk Mama Jarobat, saat itu Mama Jarobat tengah duduk di depan sebuah peti berukir indah. Peti ini begitu indah bentuknya. Semuanya berukir. Menurut Ratu Junjung penguasa Gua Setan, di dalam peti inilah benda pusakaku untuk mencari kekayaan. Iya, sebuah sarung hitam. Jika aku akan mencari kekayaan, aku harus menutupi tubuhku dengan sarung hitam itu. Dan wujudku akan berubah menjadi seekor babi jadi-jadian. Atau babi ngepet. Perlahan-lahan Mama Jarobat membuka peti itu. Kemudian Mama Jarobat melotot. Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Mini Pelet. Sampai jumpa.